Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Tri Hesti Utamini Tias, SE MSA selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji sidang, dan serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan sidang praktik kerja lapangan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Aulia Mardianti, mahasiswa program S1 Akuntansi dengan NIM 17066210001 akan mempresentasikan laporan hasil kerja pada yang telah saya laksanakan di PT Revit Indonesia sebagai Staff Finance Accounting selama 12 bulan mulai dari periode Februari 2024 sampai dengan Februari 2025. Presentasi ini akan saya paparkan dalam 3 bagian, di mana saya akan menjelaskan terkait bisnis PT Revit Indonesia, tugas yang dilakukan selama PKL, serta pengalaman yang dapat kita jadikan pelajaran untuk ke depannya. Baik, langsung mulai saja. Untuk bab pertama, yaitu ada pendahuluan. Pada bab pendahuluan, terdapat latar belakang. Setiap mahasiswa tingkat akhir diwajibkan untuk mengembangkan diri, baik yang bersifat teoris dan aplikatif. Sarana yang difasilitasi oleh Universitas Negeri Jakarta untuk mengembangkan diri bagi praktikan adalah lewat praktik kerja lapangan atau yang biasa disebut dengan PKL. Mahasiswa melakukan kegiatan praktik kerja lapangan di PT Revit Indonesia yang bertempat di Jalan Sepat nomor 72, RT 7, RW 2, Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Praktikan ditempatkan pada Divisi Finance Accounting pada PT Revit Indonesia. Lalu selanjutnya ada manfaat dari praktik kerja lapangan sendiri. Bagi mahasiswa tentunya dapat melatih keterampilan mahasiswa program diploma dan sarjana sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh. Belajar mengenal dinamika dengan kondisi nyata dunia kerja dan mengembangkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah. Untuk Fakultas Ekonomi UNJ sendiri memiliki manfaat menjalin kerjasama yang baik dengan PT Revit Indonesia dan mendapatkan umpan baik untuk menyempurnakan kurikulum. Lalu dapat mengetahui atau menilai kemampuan mahasiswa dalam menyerap dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah. Lalu untuk perusahaan sendiri, dapat berguna untuk realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial kelembagaan, lalu kemungkinan menjalin hubungan yang teratur, sehat, dan dinamis antara instansi dan perusahaan dengan Universitas Negeri Jakarta, menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Lalu saya sendiri melaksanakan PKL pada PT Revit Indonesia yang ditempatkan pada Departemen FAT atau Finance Accounting Tax mulai dari periode Februari 2024 sampai dengan Februari 2025. Lalu selanjutnya, PT Revit Indonesia sendiri bergerak pada bidang pusat kebugaran atau olahraga yang mengusung konsep affordable gym dan juga memiliki model bisnis waralaba yang berdiri sejak tahun 2016 serta telah berkembang sampai dengan 11 cabang klub yang tersebar di wilayah Indonesia pada saat ini. PT Revit Indonesia sendiri mengusung konsep kebugaran yang terjangkau atau affordable gym, tetapi menyediakan fasilitas yang lengkap bagi masyarakat yang menginginkan pusat kebugaran dengan harga keanggotaan membership yang ramah di kantong untuk konsumen. Adapun visi dan misi dari PT Revit itu sendiri antara lain
Visi dari PT Revit Indonesia sendiri yaitu melayani, memberikan pencerahan, motor pergerakan, perubahan gaya hidup yang baik dan benar untuk masyarakat Indonesia. Lalu, misinya sendiri yaitu hadir secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk pusat kebugaran atau dalam bentuk yang berbeda, didukung oleh fasilitas yang baik, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi pengetahuan dan semangat yang tinggi. Lalu yang kedua, misinya yaitu terus berkembang dan mendalami kemampuan secara pribadi sehingga menjadi sumber pencerahan bagi sesama dan melayani dengan baik lingkungan masing-masing. Lalu yang ketiga, bekerja sama dalam musyawarah untuk mufakat dengan para bisnis dan membawa nilai-nilai tambah dalam semua kerja yang dilakukan. Ya, kita bisa lihat sendiri struktur dari organisasi perusahaan PT Revit Indonesia yang dipimpin oleh direktur utama yaitu Bapak Irawan Amanko, lalu ada komisaris yaitu Bapak Jerry Mulyadi sendiri, dan terdapat beberapa manajer yaitu ada manajer marketing, manajer HR dan operasional, manajer finance, accounting, tax, dan sistem dan komisi. Itu bisa kita lihat pada struktur organisasi Revit Indonesia. Lalu bab 3 yaitu pelaksanaannya. Nah, pada saya sendiri melakukan bidang kerja yang pertama yaitu menyiapkan reka pembayaran pusat atas permohonan pengeluaran. Yang kedua yaitu ada rekonsiliasi laporan kasir atau staff front desk dengan laporan penjualan yang ada pada sistem Andromeda dan Fitquarter pada saat ini. Lalu yang ketiga, mencatat transaksi keuangan termasuk pemasukan dan pengeluaran, lalu membuat laporan penjualan pada periode promo membership. Saya mulai melakukan magang pada tanggal 5 Februari 2024 dan berakhir tanggal 5 Februari 2025 dengan total waktu kerja 365 hari kerja. Apa aja yang saya kerjakan yaitu yang pertama saya memeriksa kelengkapan dokumen pembayaran untuk permohonan pengeluaran, lalu seperti PR, PO, PRF, faktur, dan dokumen lainnya seperti bukti pengiriman, kontrak, atau dokumen lain yang mendukung transaksi pembelian. Lalu yang kedua, saya melakukan rekonsiliasi laporan kasir atau staff front desk dengan laporan penjualan yang ada pada sistem Andromeda maupun Fitquarter. Saya harus memahami dengan baik bagaimana sistem pencatatan penjualan yang digunakan oleh PT Revit Indonesia. Lalu saya juga membandingkan antara laporan penjualan kasir dengan data laporan penjualan yang tercatat di sistem Andromeda. Jika terdapat perbedaan, praktikan perlu mengidentifikasi setiap perbedaan. Praktikan juga melakukan rekonsiliasi terhadap jumlah uang yang seharusnya kasir dengan jumlah penjualan yang ada pada sistem. Lalu yang ketiga, saya juga mencatat transaksi keuangan termasuk pemasukan dan pengeluaran. Pemasukannya mulai dari membership, mulai dari personal trainer, day pass fee, retail sales, cafeteria and snack, dan equipment rental. Pencatatan pemasukan tersendiri yang pertama yaitu membuka sistem Andromeda untuk administrasi membership yang dimiliki oleh PT Revit Indonesia, lalu mengkategorikan setiap jenis pendapatannya seperti tadi mulai dari membership, apa itu membership, apa itu personal trainer atau day pass, kita kategorikan setiap jenis pendapatannya. Lalu kita memastikan bahwa setiap detail pembayaran keanggotaan mulai dari nama, kode pelanggan, tipe keanggotaan, dan waktu aktivitas anggota yang diinput sudah sesuai atau belum dengan yang ditulis pada kontrak. Melanjutkan proses penginputan ke dalam proses input kwitansi. Lalu untuk pencatatan pengeluaran sendiri yang harus dilakukan yang pertama harus mengidentifikasi pengeluaran umum yang sering dikeluarkan oleh JIM. Lalu harus mengelola pengeluaran pemeliharaan peralatan, lalu mencatat pengeluaran untuk replenishment atau persediaan, mencatat biaya lain seperti biaya pemasaran. Nah,
Selain itu, saya juga membuat laporan penjualan pada periode promo. PT Revit Indonesia sendiri sering mengadakan promo-promo untuk membership. Biasanya saya membuat laporan penjualan pada periode promo tersebut. Yang saya lakukan yaitu saya harus memahami dengan jelas dan rinci mengenai skema promosi yang dilakukan. Lalu saya mulai melakukan proses pencatatan setiap transaksi penjualan yang terkait dengan promo untuk setiap cabang atau setiap klub. Menganalisis hasil penjualan tersebut yang terkait dengan setiap promo, lalu saya mempersiapkan laporan yang mencakup hari akhir penjualan promo dan melakukan analisis kinerja promo berdasarkan hasil laporan penjualan promo yang disiapkan. Pada saat saya melakukan PKL pada Revit Indonesia ini, saya mengalami kendala, yaitu yang pertama ketidaklengkapan dokumen atau ada beberapa dokumen yang belum ditandatangani oleh pihak yang terkait atau kesalahan dalam isi dokumen. Yang kedua, kendala utama praktikan dalam merekonsiliasi laporan penjualan kasir dengan laporan penjualan sistem, yaitu ketidaksesuaian data antara kedua dari sumber informasi tersebut. Lalu, bagaimana cara saya mengatasinya? Yang pertama, saya bisa memastikan komunikasi yang efektif dengan pihak yang terkait untuk meminta dokumen yang diperlukan dan klarifikasi atas informasi yang kurang jelas. Dan lalu saya memperbaiki proses verifikasi dokumen dan memastikan bahwa setiap dokumen yang diajukan telah diperiksa dengan teliti. Lalu yang kedua, saya mencoba mencari inti dari ketidaksesuaian terlebih dahulu. Jika ternyata ketidaksesuaian berasal dari kasir atau staff front desk, praktikan meminta kepada pembimbing untuk mengingatkan staf front desk dengan lebih teliti lagi dalam membuat laporan kasir atau staf front desk. Selama saya melaksanakan praktik kerja lapangan di PT Revit Indonesia, kontribusi praktikan bagi tempat PKL tersebut yaitu saya membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi proses kerja pada Departemen FAT dan dalam memeriksa kelengkapan dokumen. Lalu saya melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran, membuat laporan pada penjualan promo. Lalu dalam proses pembuatan laporan penjualan promo sudah praktikan rekap penjualan promo pada seluruh cabang, dan pada proses pencatatan pemasukan dan pengeluaran, praktikan dapat membantu pekerjaan senior menjadi lebih efektif dan efisien. Beberapa kesimpulan yang dapat saya simpulkan bahwasanya saya melakukan PKL ini dilakukan di PT Revit Indonesia yang bertempat di Jalan Sepat nomor 72 RT 7 RW 2 Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kendala yang saya hadapi adalah permasalahan ketidaklengkapan dokumen untuk permohonan pembayaran dan dalam rekonsiliasi laporan penjualan kasir dengan laporan penjualan sistem adalah ketidaksesuaian data antara kedua sumber informasi. Cara mengatasi kendala yaitu dengan perlu memastikan komunikasi yang efektif dengan pihak-pihak terkait untuk meminta dokumen yang diperlukan dan klarifikasi atas informasi yang kurang jelas dan memperbaiki proses verifikasi dokumen. Lalu saran dari saya untuk perusahaan diharapkan PT Revit Indonesia dapat menyediakan tempat dan peralatan yang memadai untuk mahasiswa PKL yang melakukan praktik kerja lapangan di sana. Lalu untuk program studi S1 akuntansi, alangkah baiknya menjalin kerjasama dengan instansi agar memudahkan mahasiswa untuk mencari tempat PKL dan melaksanakan kegiatan PKL. Lalu untuk praktikan sendiri dapat menambah dan mendalami ilmu yang dipelajari di perkuliahan agar pelaksanaan praktik kerja lapangan tidak banyak mendapatkan keluhan. Dari hasil presentasi tadi bisa disimpulkan bahwa pembelajaran dalam menghadapi dunia kerja merupakan hal yang penting dilakukan. Semoga kegiatan PKL ini dapat terus diadakan agar pengetahuan siswa bisa diperluas, ilmu baru bisa kita dapatkan bukan hanya dari bangku perkuliahan, melainkan dari dunia industri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Aulia Mardianti. Semoga insight yang disampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.